Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Azami TV Media Story Inspirasi Bisnis. Oke, kali ini saya akan membahas nih salah satu rekomendasi ya, mobil impian mungkin ya, atau mobil yang pengen digunakan untuk bisnis atau usaha ya, yang terjangkau dan hasilnya pun memuaskan, dan bagi para pekerja yang mungkin budgetnya minim ya. Ini salah satu rekomendasi yang menurut saya bagus ya. Kali ini saya sedang berada di pool Bluebird-nya Kramat Jati. Ini adalah salah satu mobil pool Bluebird-nya X-Taxi yang sudah diganti ke plat hitam ya. Tandanya ini adalah siap dijual untuk barang atau unit tersebut, teman-teman semua. Nah, kali ini saya akan berbicara dengan salah satu pegawai unit pegawai pool Bluebird Kramat Jati ya, dengan Bapak Dani. Mungkin nanti saya akan membahas secara detail terkait dengan bagaimana sih caranya memiliki mobil impian X-Taxi pool Bluebird yang mungkin harganya terjangkau dan menurut saya ini sangat worth it ya teman-teman semua. Berikut bincang-bincang saya dengan salah satu pegawai pool Bluebird. Nah, ini ada salah satu karyawan pool Bluebird ya, Om Dani. Oke, Om Dani, ini kira-kira harganya berapa ya Om untuk mobil pool Bluebird yang mungkin mantan X-Taxi ini Om? Ini limo tahun 2015 ya. Jadi kita untuk mobil limo 2014, 2015 stoknya ready di pool. Pilihan warna juga ada hitam, abu-abu, silver, coklat mocha. Itu kalau untuk yang 2015 seperti ini harga standarnya itu 82.500.000. Nah, itu dia bisa upgrade-nya mau apa aja terserah dari customer sih. Ya kan, sesuai dengan kebutuhan yang kita sih yang penting fungsi ya. Ya kan, yang penting fungsi. Jangan gengsi, yang penting bukan gengsi. Kemudian kalau yang punya Omaan kan ini upgrade-nya minta di fog lamp ya, fog lamp, Proji, kemudian wiper frameless. Ini oli udah kita ganti baru, oli mesin, filter oli, aki udah kita ganti baru, kaca film standar 40-60. Kemudian untuk eksteriornya kamera belakang shark fin. Untuk eksteriornya, kalau untuk interiornya cat door trim warna beige, kemudian head unit yang 7 in, power window dan alarm. Nah, mungkin teman-teman di sini yang mau usaha atau enggak yang pengen mobil impian ya kan dengan budget minim, silakan Om, ditanya-tanya juga boleh ke saya. Unit dijamin unggulannya untuk Vios Limo itu pertama Toyota, spare part juga mudah didapatkan, terjangkau, BBM pastinya pasti irit banget. Kenapa pasti irit banget? Karena cocok pakai buat taksi. Ya, untuk usaha ya. Cocok banget. Rasionya 1:12. 1:12. Nah, ini Om, untuk mobil ini udah tipe tertinggi atau memang ada tipe lain lagi Om? Atau unit lain misalkan? Kalau untuk unit, ini unitnya standar taksi ya. Kalau mau di-upgrade lebih daripada ini pun kita bisa. Request misalnya head unitnya mau yang 10 in, joknya mau diganti red trim, ya silakan. Itu selera sih ya. Kalau kita sih kalau buat usaha dengan budget minim yang penting fungsinya dulu aja. Fungsi kendaraannya. Kalau tipe unit kita yang bekas taksi di atasnya ini masih ada Mercy. Masih ada Mercy yang E200 ya. E200 CGI itu dengan harga 210 juta. Nah, ini untuk kredit Om, untuk keluar kota bisa nggak Om kalau misalkan kredit luar kota? Kredit luar kota bisa. Kita rekanan dengan Adira di luar kota. Kalau luar kota mungkin nggak bisa cepat waktunya ya. Rata-rata kan kalau untuk kredit prosesnya 7-10 hari. Untuk yang di dalam kota ya, Jabodetabek ya. Jabodetabek biasanya sih proses leasing 7-10 hari, karena dia luar kota biasanya kita TikTok tuh antara kita dengan MOU dengan Bluebird itu dengan leasing Adira. Biasanya Adira Jakarta akan hubungin ke Adira yang di luar kotanya si customer. Misalnya di Medan, ya Adira Medan pasti. Antara Adira Jakarta komunikasi dengan Adira Medan. Kalau udah ketemu, kita terimakan unitnya di Adira Jakarta. Adira Jakarta, tapi PO-nya harus diturunkan misalnya di domisilinya si customer. Di Medan ya Adira Medan. Atau enggak di
Surabaya, Adira Surabaya berarti yang ngeluarin PO-nya. Untuk persyaratannya apa aja sih Om? Untuk misalkan terkait dengan yang luar kota nih Om, khususnya Om. Karena mungkin ada upgrade dari DPK atau berbeda dengan ini kan domisilinya di Jakarta nih Om, tempat lokasi pembeliannya. Nah, itu berbeda nggak Om TDP-nya atau angsurannya? Kalau dari segi itu Om? Itu kan kebijakannya di leasing ya. Tapi sih biasanya sih kalau untuk persyaratan hampir sama semua, fotokopi KTP, KK, rekening koran 3 bulan, terus juga kalau kartu keluarga, terus juga domisili ya, surat domisili standar sih kalau untuk syarat-syarat leasing. Syarat leasing standar. Bedanya paling nanti di pencairannya dari Adiranya sih. Itu pencairan tergantung dari data customer. Data customernya baik atau tidak. Terus punya track record bagus atau tidak dengan Adira. Udah punya, kalau misalnya dia udah pernah track record dengan Adira baik leasing motor, itu biasanya sih lebih approve ya, karena datanya sudah pernah terrecord sama Adira. Walaupun dia pernah leasing motor. Untuk plus minusnya apa sih Om untuk terkait dengan untuk plus minusnya terkait dengan cash dan kredit nih Om. Mungkin bingung nih yang mungkin pengen yang bayar cash atau kredit gitu loh Om. Ada nggak plus minusnya Om? Ya kalau kredit sih sebenarnya, kalau kredit pasti budgetnya kalau emang ada cash ya pasti cash lah ya. Pasti kan dia lebih ringan, betul. Nggak ada cicilan bulanan, harga juga nggak ada bunga dari leasing kan. Tapi kalau dengan yang hanya budget untuk DP dulu, tapi bulanannya bisa didapatkan, ya leasing sih alternatifnya sih, alternatif yang berikutnya sih. Karena memang kalau dari leasing, TDP leasing, kemudian angsurannya kan kurang lebih kalau untuk All New Limo ini baik 2014 2015 kan 2 jutaan ya. Ada 2 juta tergantung dari TDP yang masuk ya dari customer. Ini kira-kira cocok sih Om, cocok nggak Om untuk rekomendasi mungkin bagi para orang yang baru punya mobil atau untuk yang baru punya usaha nih, cuman saya butuh mobil tapi mungkin mobilnya yang nggak butuh banget yang bagus, atau mungkin yang punyanya misalkan masih ngontrak atau belum punya rumah sendiri. Cocok nggak sih Om, rekomendasi nggak sih Om untuk mobil ini? Rekomendasi untuk mobil kita nih yang Limo Gen 3, rekomendasi untuk yang punya usaha. Terutama kan tadi saya bilang, pertama dia spare partnya mobilnya Toyota ya, Toyota nggak rewel-rewel banget lah ya. Spare partnya juga mudah didapatkan, baik yang genuine maupun yang non genuine-nya. Mudah, di marketplace juga banyak di spare partnya, mau di upgrade aksesorisnya juga banyak di marketplace, gampang ditemuinnya, nggak ada kendala. Kemudian juga pemasangannya juga gampang. Hampir semua bengkel-bengkel non dealer ya, kalau dealer kan pasti udah bisa dong, mobilnya brandnya dia. Non dealer itu pasti nggak ada kendala lah, untuk perbaikannya mudah diperbaiki. Kemudian spare partnya juga pasti banyak. Dan yang tadi kan saya udah bilang tadi di awal, rasio BBM-nya itu sangat mantap, dia irit banget dia. Untuk yang Vios Limo ini dia 1:12, bisa 1:14. Tergantung dari memang kondisi jalan ya. Kalau misal kondisi macet ya kurang lebih 1:11, 1:12 dia kalau kondisi macet. Kemudian bagasinya juga kalau untuk Limo dia cukup lapang dia. Bagasinya cukup lapang, ya buat naruh barang juga worth it lah untuk naruh barang. Seperti itu juga. Jadi gayanya dapet, nyamannya dapet karena sedan ya, pasti lebih nyaman dari mobil MPV. Kemudian juga bagasinya juga luang lah buat naruh barang. Nah mungkin bingung nih yang di luar kota, ini kan mungkin mobil sebelumnya itu masih atas nama full Bluebird nih Om. Untuk ganti nama atau tarik berkas itu kira-kira seperti apa ya Om, untuk prosesnya ribet nggak ya? Untuk mungkin yang di luar kota yang kurang tahu, nah mungkin ada edukasi terkait dengan itu. Kalau untuk mobil bekas taksinya Bluebird, memang kita semuanya kita jual masih atas nama PT. Plat sudah hitam, masih atas nama PT. Untuk proses balik namanya sih mudah aja sih Om. Untuk Jabodetabek pasti mudah lah ya. Paling ya kalau misalnya beda daerah, cabut berkas dulu nih. Cabut berkas di Jakarta, cabut berkas di Jakarta ya kurang lebih kisarannya cabut berkas itu 1 juta, 1,7 ya, 1,7 sampai 1,8 ya. Ya maksimal kalaupun pakai biro jasa harusnya 2 juta. Tidak lebih dari 2 juta untuk cabut berkas. Kemudian pajak juga karena dia bekas taksi ringan lah seharusnya ya. Mobil 2014 2015 pajak kisaran 2 jutaan. Seperti itu sih, nggak ribet. Kan kita sudah saat serah terima unit seperti ini,
Selain kita berikan kwitansi bermaterai dari Bluebird, kita juga berikan surat pelepasan hak kendaraan. Kemudian kwitansi kosong bermaterai nanti akan dipergunakan untuk proses balik nama. Jadi nggak perlu bolak-balik lagi, nanti mau balik nama sih nggak perlu sih. Nah, Gitu, aman sih. Semuanya udah kita lengkapin, surat pelepasan kendaraan, kwitansi kosong nanti buat di samsatnya dengan cap PT kita ya, stempel PT kita ya. Nah Om, orang-orang biasanya paling banyak ngambil dari mana aja Om? Iya, kita buat pribadi juga, pedagang juga banyak juga sih, pedagang mobil yang ngambil taksi untuk dijual lagi sih banyak juga sih. Seperti itu. Jadi selain user yang make, ya pedagang mobil juga ada juga yang ngambil di kita. Ngambil, Iya. Om, ada ini kontak untuk mungkin di luar sana yang pengen ngambil mobil X taksi Om? Kontak saya bisa di 0813 11 07 92 49. Itu WA-nya. Kalau di channel YouTube saya juga bisa di Erdani 03. Oke. Oh ya Om, untuk ininya kalau misal ketemu Om jam berapa aja di sini adanya? Kalau mau ketemu saya office hour ya, Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 jam kerja saya. Di luar jam itu ya via janjian aja di WA. Mau datangnya sore jam 6 silahkan. Hari apa kita, yang penting ada deadline dulu, janjian dulu, atau enggak hari Sabtu atau enggak hari Minggu nih. Kayak sekarang hari Sabtu kan ya. Iya. Ya saya sengaja datang waktu libur nggak masalah. Yang penting sudah janjian dulu nih. Gitu. Oke Om, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Om. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.